Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan treat horor yang berjudul KKN di Desa Penari. Gue akan bercerita sebuah cerita dari seseorang yang menurut gue spesial. Kenapa? Karena gue sedikit gak yakin bakal bisa menceritakan setiap detail apa yang beliau alami. Sebuah cerita tentang pengalaman beliau selama KKN di sebuah desa penari. Sebelum gue memulai semuanya, gue sedikit mau menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya, penulis tidak mendapat izin untuk memposting cerita ini dari empunya cerita. Karena beliau memiliki ketakutan sendiri pada beberapa hal yang meliputi kampus dan desa tempat KKN yang diadakan. Tetapi karena penulis berpikir bahwa cerita ini memiliki banyak pelajaran yang mungkin bisa dipetik, terlepas dari pengalaman sang pemilik cerita akhirnya, kami sepakat bahwa semua yang berhubungan dengan cerita ini meliputi nama kampus, fakultas, desa, dan latar cerita akan sangat dirahasiakan. Jadi, buat teman-teman yang membaca cerita ini, yang mungkin tahu atau merasa familiar dengan beberapa tempat yang meski disamarkan ini, dimohon untuk diam saja atau merahasiakan semuanya, karena ini sudah menjadi janji penulis dan pemilik cerita. Tahun 2009 akhir, semua anak angkatan 2015 semester 6 sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN yang dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Dari semua wajah antusias itu di kampus, terlihat satu orang tampak menyendiri. Widya. Begitu anak-anak lain memanggilnya. Ia tampak begitu gugup, menyepi, menyendiri, sampai panggilan telepon itu membuyarkan lamunannya. "Aku wes oleh nggon KKN ini," kata di ujung telepon. Wajah muram itu berubah menjadi senyuman penuh harap. "Nang di? Nang kota B. Kok deso kabupaten K akeh proker. Tak jamin gone cocok gawe KKN." Saat itu juga Widya segera mengajukan prop KKN. Semua persyaratan sudah terpenuhi, kecuali kelengkapan anggota dalam setiap kelompok minimal harus melibatkan 2 fakultas berbeda. Itu pun dengan anggota minimal 6 orang. "Tenang," kata Ayu, perempuan yang tempo hari memberi kabar tempat KKN yang ia observasi bersama abangnya. Benar saja, tidak beberapa lama muncul Bima dengan Nur. Ia menyampaikan kelengkapan anggota 6 orang yang melibatkan 2 fakultas sudah disetujui. "Sopo sing gabung, Nur?" tanya Ayu. "Temanku Kating, 2 angkatan di atas kita. Satunya lagi temannya." Lega sudah batin Widya. Surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya. Terdiri dari 2 fakultas dengan proker kelompok dan individu. Untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih sekitar 6 minggu, hanya tinggal menunggu hari saja. Pembekalan sebelum keberangkatan. Jauh hari sebelum malam pembekalan, Widya berpamitan kepada orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tua Widya bertanya kemana proyek KKN mereka, terlihat wajah tidak suka dari raut ibunya. "Gak ono nggon liya, lapo kudu nggok kota B?" Wajah ibunya menegang. "Gak kono nggone alas tok, ra umum dinggoni gawe menungso." Namun, setelah Widya menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya melunak. Perasaane ibu gak enak. Opo gak iso diundur setahun maneh? Widya enggan melakukannya, maka meski berat, kedua orang tuanya pun terpaksa menyetujuinya. Hari pembekalan sebelum keberangkatan, Widya, Ayu, Bima, dan Nur matanya melihat ke sekeliling,
Khawatir dua orang yang seharusnya ikut pembekalan belum juga terlihat batang hidungnya. Sampai menjelang siang, dua orang muncul menyapa dan memperkenalkan dirinya di depan mereka. Wahyu dan Anton. Setelah basa-basi bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai, mereka akhirnya berangkat. "Numpak apa dek kene?" kata Wahyu. "Elf mas," jawab Nur. "Sampai desone numpak elf dek." "Boten mas, berhenti di jalur alas dek, engken enten sing jemput," sahut Nur. Mendengar itu, Widya bertanya ke Ayu, "Yu, desone ra iso dilewati mobil ta?" Ayu hanya menggelengkan kepala. "Ra iso, tapi cedok kok tekan dalan gede 45 menit palingan." Disinilah cerita ini dimulai.